Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis ini berkaitan dengan adab thalibul ilmi, qada'u hajatin nas, menunaikan hajat-hajat umat manusia. Maksudnya apa? Dia suka membantu orang lain. Membantu orang lain mencakup beberapa perkara. Qad yakunu bil mal, terkadang dengan harta. Kalau dia punya kemampuan, punya harta, maka seorang thalibul ilmi selayaknya ringan tangan untuk membantu orang lain dengan harta yang dia miliki, atau membantu orang lain tersebut biljah, dengan kedudukan dia. Kalau dia punya posisi di tengah masyarakat, seandainya posisi tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain, maka dia kerjakan. Man istata'a ahadukum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mampu memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, silakan dia lakukan. Itu yang pertama. Bisa juga dia lakukan dalam bentuk bil ilm. Nah, ini yang paling afdal. Qadha hajatin nas bil ilm itu afdal, sesuatu yang paling afdal. Membantu kebutuhan orang dengan ilmu, dengan mengajari dia, membimbing dia, mendakwahinya, ini adalah amalan yang paling afdal. Bahkan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan afdalul mihnah, seutama-utama profesi, ya, menunaikan hajat orang lain. Itu perkara yang paling afdal, yang selayaknya dilakukan atau ditunaikan oleh seorang thalibul ilmi, ya. Kalau antum punya ilmu, antum bantukan ke orang lain, antum tuntunkan ke orang lain, antum ajari untuk orang lain, itu amalan paling afdal. Disebutkan oleh Syekh Rasyad Al-Hubaisy hafizahullah ta'ala di daurah beliau di Jakarta, kata beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala punya 12 pelajaran dalam sehari. 6 pelajaran beliau mengambil dari guru, 6 pelajaran berikutnya beliau mengajari orang lain. Sehingga darasa wa yudarris, beliau belajar, beliau mengajarkan. Seperti itulah para ulama, ya. Lihat tulab Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala fi Darul Hadits Bidammaj. Murid-murid Syekh Muqbil, mereka belajar dari Syekh Muqbil, istifadah, mengambil ilmu dari Syekh Muqbil, namun di waktu yang lain mereka juga mengajar. Nah, ini terkadang lebih menguatkan maklumat, ya, lebih yusbit al-maklumat, tariqah yang paling afdal dalam memurojaah dengan cara mengajar. Difahami? Wadih? Ya. Kemudian kita masuk pada al-mabhas ar-rabi', pembahasan yang keempat, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini juga merupakan perkara yang selayaknya bagi seorang thalibul ilmi adalah husnul khuluq. Faiz berdiri, azka berdiri, semuanya berdiri. Yang duduknya model-model warung kopi itu silakan berdiri. Itu namanya duduk santri yang tidak beradab. Ya, berdiri situ termasuk si rizki. Gimana kalau duduknya santri, duduk yang baik, ya. Masa antum kalah sama santri-santri pondok gontor, ya enggak? Ya kan? Nah, duduknya kayak di warung kopi. Push up dulu 10 kali, sudahnya berdiri kaki sebelah.
Push up 10 kali, berdiri kaki sebelah sampai selesai pelajaran. Kalau capek ganti lagi sebelahnya ya. Di sini tidak pakai pukul-pukulan. Kita tidak ada pukul. Di sini cuma push up. Ya enggak? Itu kan bukan penyiksaan kan, push up kan? Olahraga kan? Ya enggak? Militer pun juga gitu kan? Nah, militer juga gitu. Enak gak push up, Ahmad? Enak gak push up? Enak kan? Nah, iya. Nanti selain olahraga, selain push up apa lagi? Yang menyehatkan badan. Squat jam, bersuara nanti masjid kita. Ya. Ya, nah tuh angkat kaki sebelah. Untuk melatih ketahanan diri. Ya. Nanti kalau capek turunkan sebelahnya, angkat lagi sebelahnya. Duduk itu yang duduk di majelis ilmu. Gimana duduk di majelis ilmu? Masa kakinya selonjoran? Nanti antum terbiasa ke tempat-tempat lain. Ya enggak? Kalau mau belajar seperti ini, ambil meja masing-masingnya. Duduk pakai mejanya antum. Nyatet, dengarkan. Di sini disebutkan min adabi talibil ilmi husnul khuluq. Termasuk adab seorang penuntut ilmu adalah akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Nah, akhlak yang bagus ini macam-macam. Ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak terhadap umat manusia. Nah, akhlak terhadap umat manusia ini tadi mencakup sekian banyak pembahasan. Ada akhlak terhadap orang tua, ada akhlak terhadap guru, ada akhlak terhadap teman. Masing-masingnya ada akhlak tersendiri yang selayaknya perlu diperhatikan dengan baik bagi seorang thalibul ilmi. Ada juga adab dan akhlak di majelis ilmu. Itu ada adab, ada akhlaknya. Makarimul akhlaq wa mahasinul adab bibastil wajhi wa bazlil ma'ruf wa kaffil adha. Makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang bagus mencakup bibastil wajhi, dengan cara wajah yang semringah, apa namanya, murah, senyum gitu loh ya. Itu termasuk adab yang mulia, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Orang itu wajahnya ceria, murah senyum, ketemu lihat orang senyum, jangan cemberut kayak buntu sepanjangan ketik duit, senyum gitu loh ya enggak? Kemudian wabadzil ma'ruf, mengorbankan, mencurahkan, memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Apapun yang bisa antum berikan, selagi antum mampu berikan. Tenaga, Ustadz saya tidak bisa memberi uang, saya bisa beri tenaga. Nah, udah gampang itu, ada tanah 2 truk itu akan saya bereskan Ustadz. Santri yang lain belajar biar saya yang bereskan. Itu memberikan apa? Badzul ma'ruf. Ada kamar mandi kotor, dia bersihkan. Ada sampah, dia ambili. Dia buang dibuat tempat sampah. Itu dikenal apa? Badzul ma'ruf. Badzul ma'ruf itu memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Baik berupa tenaga, berupa harta, berupa pikiran, saran dan ide. Itu bermanfaat untuk orang lain. Termasuk juga ilmu. Sehingga bagi seorang thalibul ilmi yang dia memiliki kemampuan, duduk semuanya. Bagi seorang thalibul ilmi yang dia memiliki kemampuan, misalkan beres-beres masjid, bersih-bersih sampah, gosok WC, itu semua bagian dari akhlak yang mulia. Nah, di sini di pondok pesantren ini akan kelihatan, akan nampak dari antum-antum ini siapa yang manja-manja, yang di rumahnya males. Kelihatan di pondok pesantren yang di rumahnya jarang
bersih-bersih. Kelihatan di pondok pesantren ini. Yang di rumahnya kalau pakaiannya nggak pernah bantu ibunya, taruh sembarangan, kelihatan. Akan nampak. Yang rajin, dia rapi, itu menunjukkan di rumahnya juga rajin. Tapi kalau celananya sembarang taruh, nggak peduli bajunya dia, itu menunjukkan ini orang, ya, ini orang di rumahnya pemalas. Akhirnya kebawa-bawa di pondok, dimanapun. Orang kalau sudah nggak suka, nggak biasa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, dimanapun akan terbawa. Udah makan buang sampah sembarangan, adab yang baik apa bukan? Bukan. Nah, kira-kira siapa yang kalau suka buang sampah di situ? Kotak nasi. Itu adab yang baik? Bukan. Seorang santri, seorang thalibul ilmi harus ngerti adab yang baik. Di kamar mandi ketika lihat sampah, sampo dan yang lainnya, antum kumpulkan, antum buang, masuk taruh di kotak sampah. Wallahu. Kemudian juga di antara akhlak yang baik, kaful adza, menghilangkan gangguan, menahan gangguan. Berupaya sekuat mungkin jangan sampai antum menimbulkan gangguan untuk orang lain. Jangan sampai tindakan antum membahayakan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik sekuat tenaga. Jangan antum menimbulkan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Itu tidak boleh. Itu namanya kaful adza. Apa contohnya? Misalkan kalau di pondok pesantren, buang sabun, botol sampo di dalam kamar mandi. Timbul bahaya apa tidak? Timbul bahaya, menyebabkan mampetnya selokan, mampetnya saluran air. Madarat apa tidak itu? Madarat, dan itu membahayakan. Bolehkah? Tidak boleh dilakukan oleh santri. Kalau antum berkendara, antum parkir sembarangan, mengganggu orang tidak? Mengganggu. Bahkan suara pun kalau mengganggu orang lain, berisik, dalam kondisi antum sedang beribadah tapi ganggu orang lain, itu pun tidak boleh. Ada orang misalkan dia ingin tidur di rumahnya, malam antum nyalain mikrofon ngaji jam 12 malam, jam 3 malam, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ngaji itu ibadah bukan? Ibadah, tapi tatkala menimbulkan adza, menimbulkan gangguan untuk orang lain, maka dalam Islam tidak diperbolehkan sama sekali. Wadih. Ya. Wallahu azza wa jalla asna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Khiyarun nas man jama'a bainat taqwa wa husnil khuluq. Orang yang paling baik, orang yang istimewa adalah orang yang mengumpulkan dua sifat, yaitu sifat takwa dan sifat akhlak yang baik. Takwa adalah sifat yang muncul dari seorang mukmin dalam bentuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang bertakwa, ditambah lagi dia adalah orang yang senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik, beradab dengan adab yang baik di majelis, terhadap guru, terhadap orang tua. Ini juga ana sering sampaikan kepada antum ya ikhwan. Siapapun yang datang ke pondok pesantren ini tadi, apabila ada orang ngasih antum beras, ngasih antum makanan, ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Kalau ada orang datang, antum suruh duduk dulu, tanya langsung, ada yang bisa kami bantu? Apa Pak, Bu? Suruh duduk, tanya. Jelas? Seperti itu. Kalau bisa bantu-bantu, kalau tidak bisa, saya belum, tidak bisa Bu, ini tanya Ustadz dulu nanti. Seperti itu, jelas ya? Itu namanya akhlak yang baik. Ada akhlak terhadap tamu. Ini tidak, kadang sebagian orang kalau ada
wali murid datang, dibiarin aja wali muridnya. Jangan duduk tanya. Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik pula akhlaknya. Orang terbaik, orang teristimewa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yudrikul mar'u bi husni khuluqihi darajatal 'abidin. Kemudian penulis buku ini mengatakan, seseorang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, dia bisa mencapai derajat orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai derajatnya dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im." Rawahu Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin itu melalui perantara akhlak dia yang baik tadi, dengan sebab akhlak yang bagus tadi, dia bisa mencapai derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Antum akhlak baik itu akan bisa mendatangkan kebaikan untuk antum dan bisa menyebabkan antum disenangi oleh banyak orang. Kalau dia orang yang rajin puasa, banyak ilmunya, rajin sholat malam, tapi akhlaknya buruk, apakah orang akan senang sama dia? Tidak. Kalaupun antum seandainya orang yang bertauhid, tapi akhlaknya antum buruk terhadap manusia, hati-hati. Itu menunjukkan apa? Tauhidnya antum tidak berpengaruh pada hati antum secara sempurna. Itu menunjukkan tauhidnya lemah. Ya. Husnul khuluq ibadatun tuthqilul mizan yaumal qiyamah. Akhlak yang baik tersebut merupakan suatu ibadah yang bisa memberatkan timbangan seorang hamba di hari kiamat nanti. Jadi akhlak yang baik itu merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang nanti di hari kiamat bisa menjadi pemberat timbangan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin, dalam mizan seorang mukmin di hari kiamat nanti dibandingkan perangai husnul khuluq, dibandingkan akhlak yang bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma syai'un, ma an-nafiyah, syai'un nakirah. Dalam ilmu qaidah ya usul fikih, an-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah pada konteks peniadaan seperti ini memberikan faedah umum. Maksudnya umum, tidak ada sesuatu apapun yang paling berat bisa membantu seorang hamba memberatkan timbangannya di hari kiamat nanti dibandingkan amalan berupa apa? Khuluq hasan, akhlak yang bagus, akhlak yang indah, akhlak yang mulia. Antum perhatikan baik-baik ya thalabul ilm, akhlak tersebut dalam berbicara, dalam beradab, dalam segala hal antum perhatikan dengan baik. Tolong akhlak ini diperhatikan dengan baik. Kemudian kata penulis buku ini, husnul khuluq yajma' khisalal khair. Husnul khuluq, akhlak yang bagus, mengumpulkan khisalal khair, mengumpulkan perangai-perangai yang baik. Apapun perangai-perangai tersebut maka bisa terkumpulkan dengan apa? Akhlak yang baik. Orang kalau baik akhlaknya, maka akan muncul akhlak-akhlak yang indah. Akhlak terhadap Rasul bagaimana yang terbaik,
Akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla bagaimana yang terbaik? Akhlak terhadap umat manusia bagaimana yang baik? Ya ikhwan, terhadap hewan saja kita punya adab, punya akhlak. Menyembelih hewan, gimana adab dan akhlaknya? Kata Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibah. Kalau kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Apa di antara bentuknya? Menajamkan pisau. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi SAW, hendaklah dia tajamkan pisaunya. Kemudian dia buat nyaman itu hewannya tadi. Tidak dipukul, tidak dibanting. Itu hewan punya akal apa tidak? Tidak punya. Hewan punya perasaan atau tidak? Tidak punya, ikhwan. Itu hewan, kita diperintahkan untuk berakhlak baik, beradab dengan hewan. Kalau hewan saja kita diperintahkan untuk memperlakukannya dengan cara yang baik, maka terlebih lagi manusia. Selayaknya kita perlakukan dia dengan cara yang baik. Kalau antum ingin diperlakukan oleh orang dengan cara yang baik, maka perlakukan orang lain pula dengan cara yang baik. Kama yadinu rajul yudan. Seseorang itu dibalas sesuai dengan apa? Perbuatan dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Beliau menyebutkan kebaikan itu adalah husnul khuluq. Sehingga akhlak yang baik akan muncul perangai-perangai yang indah. Semua orang akan menyenangi akhlak yang baik. Antum seneng nggak kalau orang berbuat baik sama antum, akhlaknya baik? Seneng apa tidak? Seneng. Kalau antum seneng diperlakukan dengan cara yang baik, maka antum beradablah dengan adab yang baik pula. Tolong para santri ya thalabul ilm, antum adalah panutan. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman, itu semua perhatikan akhlak dengan cara yang baik. Ya, jangan teriak-teriak. Suara itu penting santri-santri. Jangan teriak-teriak di masjid, dimanapun. Ya. Perhatikan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.